Politik itu memang penuh dengan kemunafikan dan kelicikan. Begitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Akhirnya terungkaplah sudah siapa sosok ketua IPW Bapak Sugeng Teguh Santoso yang melaporkan Bapak Ganjar Pranowo ke KPK terkait dengan dugaan gratifikasi di Bank Jawa Tengah. Sugeng Teguh Santoso ini ternyata adalah seorang kader PSI. Bahkan beliau ini punya peranan penting dalam Partai Solidaritas Indonesia. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan berita dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Haji Ganjar Pranowo ini. Apakah ini murni bahwa benar seorang Haji Ganjar Pranowo telah melakukan korupsi di Bank Jateng itu, ataukah ini adalah bentuk pengalihan isu terhadap penggelembungan suara yang ada di Partai Solidaritas Indonesia? Mari terlebih dahulu kita simak beberapa cuplikan video ini agar kita tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Terungkap, Ketua IPW yang laporkan Ganjar ke KPK ternyata politikus PSI. Nama Sugeng Teguh Santoso mendadak menjadi sorotan warganet usai melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi Bank Jateng. Banyak warganet yang curiga pelaporan tersebut bermuatan politis mengingat Ganjar merupakan kandidat Pilpres 2024 yang getol menyuarakan hak angket kecurangan pemilu 2024. Bahkan Ganjar adalah orang pertama yang menggulirkan wacana hak angket di DPR. Sejurus kemudian, warganet mulai mengungkap latar belakang dari sosok Sugeng Teguh Santoso. Selama ini, publik mungkin tahunya Sugeng adalah seorang aktivis yang memimpin Indonesia Police Watch atau IPW. Namun ternyata dia juga merupakan seorang politikus. Dia bahkan tercatat menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Bogor. Bahkan Sugeng juga sempat mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan siap memenangkannya. Sebelum akhirnya DPP PSI yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep menyatakan mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Melansir dari akun X, Husnul mengunggah 2 tangkapan layar berita media online. Gambar pertama berisi berita terkait laporan Sugeng di KPK terhadap Ganjar. Sementara foto kedua berisi berita dukungan Sugeng terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Ternyata yang melaporkan Ganjar ke KPK adalah Ketua DPD PSI Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso. Pernah dukung Ganjar jadi presiden, sekarang laporkan Ganjar ke KPK, anekan. Kenapa nggak dari dulu? Siapa yang suruh? Apa ini bagian dari pengalihan isu suara nggak wajar PSI? Silakan teman-teman menilai, kata Husnul dikutip pada Rabu 6 Maret 2024. Diketahui Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar ke KPK atas dugaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Selain Ganjar, Sugeng juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng berinisial S atas kasus yang sama. Sugeng mengendus adanya cashback yang perkiraannya sekitar 16% dari premi. Dia menyebut 16% cashback itu dibagikan ke 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng, yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP, ujar Sugeng. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Lebih dari 100 miliar Direktur Bank Jateng SS ini mengundurkan diri tahun 2023 sesaat sebelum Pilpres ya, kata Sugeng. Politik itu penuh dengan kemunafikan dan semuanya penuh dengan kepentingan. Jadi bagi saudara dan saudari saya yang memang berkecimpung di dunia politik, patutlah berwaspada, patutlah untuk selalu berhati-hati. Kenapa saya harus katakan demikian?
Sosok Sugeng Teguh Santoso, dulunya dia getol untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 kemarin. Tetapi hari ini Sugeng Teguh Santoso sendiri juga yang melaporkan Bapak Haji Ganjar Pranowo ke KPK terkait dengan dugaan gratifikasi di Bank Jawa Tengah itu. Artinya, kita sebagai rakyat jelata pasti akan muncul sebuah pertanyaan besar. Jika memang benar bahwa Sugeng Santoso ini, dia mengetahui bahwa ada dugaan gratifikasi dari Bank Jateng ini, kenapa tidak dari dulu seorang Sugeng Santoso ini melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK? Lantas, ada hal apa tiba-tiba di saat pemilu sudah selesai, Ganjar Pranowo sedang getol-getolnya mendukung hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu di tahun 2024 ini, tiba-tiba Sugeng Santoso ini yang adalah ketua IPW melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK? Atau mungkinkah ini adalah bentuk pengalihan isu terkait dengan penggembungan suara yang tiba-tiba di Partai Solidaritas Indonesia itu dalam waktu 24 jam itu? Mari kita rakyat Indonesia mestinya berpikir bijak. Apakah ini murni bahwa Ganjar Pranowo memang benar-benar melakukan korupsi di Bank Jateng itu? Ataukah ini hanyalah bentuk pengalihan isu yang diproduksi oleh Partai Solidaritas Indonesia terkait dengan penggelembungan suara yang luar biadab itu beberapa waktu yang lalu? Semoga saja kita akan mendapatkan jawaban dari seorang Ganjar Pranowo terkait dengan laporan dugaan gratifikasi ini. Tapi untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita masih mendengarkan komentar-komentar dari netizen terhadap Bapak Ganjar Pranowo dan terhadap dugaan kasus gratifikasi di Bank Jateng ini. Mari kita simak bersama-sama. Ya sebetulnya sih boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Ya. Dan saya kasih kecurigaan situ tentu bisa dipahami, bisa dimengerti. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban gitu ya. Guys, Ganjar dilaporin ke KPK. Demi apa? Kenapa? Ketua IPW yang ngelaporin. Mereka menduga Ganjar dan mantan Direktur Utama Bank Jateng menerima gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. KPK telah mengkonfirmasi laporan tersebut dan akan menelaah lebih lanjut. Dalam laporan itu disebutkan bahwa perusahaan asuransi memberikan cashback sebesar 16% kepada Bank Jateng. Dengan sebagian uangnya diduga diterima oleh Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Laporan tersebut juga bilang dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Bank Jateng. Berarti kalau gue nerima cashback habis beli kopi, gue korupsi dong. Lu tahu nggak, Ganjar Pranowo dan ex-dirut Bank Jateng dilaporin Indonesian Police Watch ke KPK atas dugaan gratifikasi. Wah, ini menarik ya. Jadi mantan gubernur sekaligus capres nomor 3 Ganjar Pranowo dilaporkan IPW ke KPK atas dugaan suap hingga 100 miliar rupiah. IPW tuh melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi ini juga melibatkan direksi Bank Jateng yang diterima dari perusahaan-perusahaan asuransi dengan memberikan tanggungan kepada kreditur Bank Jateng. Jadi kayak semacam cashback gitu, kata ketua mereka Sugeng Teguh Santoso. Nilai cashbacknya juga diduga sebesar 16% dari premi yang dibagikan buat 3 pihak. Sugeng bilang kalau pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo. Dia menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun waktu 2014 sampai 2023 dengan total lebih dari 100 miliar rupiah. Terlepas dari berita yang mengejutkan ini, yang gua bingung, kenapa yang laporan itu malah IPW ya? Bukannya kerjaan mereka itu mengawasi lembaga kepolisian? Sama nilai cashback 16% ini kok kayak mirip apa gitu ya, kayak familiar dengan angka sesuatu gitu. Apakah kalian bisa ngingetin gue? Gimana menurut pendapat kalian? Wajib follow dan kita diskusi sama-sama ya. Semuanya penuh dengan misteri. IPW
melaporkan Ganjar Pranowo terkait dengan dugaan korupsi. Padahal kalau kita mau melihat apa yang dilakukan oleh IPW ini lebih berfokus kepada kepolisian. Yang pantas untuk melaporkan itu semestinya ICW, bukan IPW. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada permainan politik yang begitu kejam dalam dugaan gratifikasi Bang Jateng ini. Siapa kira-kira biang keroknya ini? Semoga saja apa yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo bahwa beliau menolak keras terkait dengan tuduhan itu akan menjadi kenyataan. Dan saya secara pribadi berharap bahwa Ganjar Pranowo harus tetap bertanggung jawab terkait dengan laporan ini. Dan juga bisa mengklarifikasikan kepada masyarakat Indonesia, benar atau tidak seorang Ganjar Pranowo ini melakukan gratifikasi ini. Tetapi jika tidak, maka si Sugeng Teguh Santoso itu harus diproses kembali. Mari kita kawal terus kasus ini, dan jikalau benar bahwa Ganjar Pranowo benar-benar menerima gratifikasi ini, maka saya pastikan nama PDIP, nama Ganjar Pranowo pastinya akan hancur. Tetapi jika tidak, maka PSI bersama orang-orang di belakangnya, bersama biang keroknya ini pasti akan hancur juga. Rakyat jangan pernah bosan. Demi kebenaran, demi keadilan, kita harus berani untuk bersuara, berani untuk mengawal kasus ini sampai di mana endingnya. Jangan sampai ini hanyalah dugaan pengalihan isu terkait dengan penggelembungan suara yang ada di Partai Solidaritas Indonesia itu. Mari kita lanjutkan lagi. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena dugaan masuk ke dalam aliran dana korupsi di Bank Jateng beserta para direksi lainnya. Dan dugaan korupsi ini, yang mana bentuknya adalah sebuah cashback, dan ini adalah gratifikasi terhadap pejabat publik yang melanggar undang-undang. Yap, beredar berita menggemparkan, karena baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Indonesian Police Watch, atau disingkat dengan IPW, yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Padahal saat ini, Ganjar Pranowo masih berstatus sebagai capres di 2024. Menurut keterangan dari IPW, mereka melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawaban kredit kepada para kreditur di Bank Jateng. Nah, dari hal itulah muncul yang namanya cashback sebesar 16% dari premi asuransi. Dan IPW menyebutkan 16% itu dialokasikan alias dibagi-bagi ke sejumlah pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, dan yang 5,5% tersebut diberikan kepada para pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Dan ternyata korupsi ini terjadi dalam rentang waktu 2014 sampai 2023, yang mana nilai korupsinya sangat fantastis, yakni mencapai 100 miliar rupiah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut karena melibatkan berbagai macam pihak. Teman-teman, saudara-saudaraku se-Nusantara, kali ini saya ingin merespon bahwa beberapa hari lalu IPW, Indonesian Police Watch, melaporkan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo itu pada kasus gratifikasi di Bank Jawa Tengah saat Ganjar menjadi gubernur di Jawa Tengah. Nah, ini cukup menarik ya, karena memang sebagai salah satu tokoh, sebagai calon presiden, tentu kita ingin bahwa dugaan-dugaan kasus yang diadukan itu segera diperjelas. Betul atau tidak. Kalau memang ada bukti-bukti dan faktanya secara hukum, saya rasa KPK itu tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketakutan untuk segera memproses Ganjar Pranowo. Panggil, minta untuk mengklarifikasi atas aduan IPW itu. Dan ini harus clear karena ini menyangkut rasa keadilan masyarakat. Dan selain itu, kita juga mendengar bahwa adanya dugaan diterimanya anggaran atau dana oleh GP dari illegal mining misalnya.
Walaupun itu belum ada yang melaporkan, karena kita baru mendengar ya ini, betul atau tidak, apakah memang informasi-informasi yang beredar itu ternyata ada bukti, ada fakta dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga pada waktunya juga akan ditindaklanjuti. Atau misalnya Anies Baswedan, selain soal dugaan keterlibatan di kasus Formula E ya sudah dilakukan prosesnya, penyelidikan oleh KPK. Tapi juga konon katanya ada persoalan hukum di perusahaan daerah DKI Jakarta yang melibatkan, ini diduga ya, melibatkan Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, ini cukup menarik, beberapa kasus-kasus yang sekarang ini mulai terkuak, sudah mulai beredar di area publik ya, karena kita juga mendengar sudah mulai bisik-bisik soal kasus-kasus ini. Nah, tapi poin yang paling penting adalah bahwa sebagai suatu bangsa, kita tidak boleh tebang pilih dalam persoalan hukum. Siapapun dia, mau dia tokoh politik, mau dia calon presiden, calon wakil presiden, atau siapapun dia, itu sama kedudukan di mata hukum. Jadi, jika memang itu ada dugaan kuat disertai dengan data dan bukti-bukti, saya rasa kami semua, rakyat Indonesia, akan mendukung penuh KPK untuk segera memproses apa yang menjadi tugas KPK dalam persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Nah, semoga semua ini bisa berjalan dengan baik, dan harapan kita semua, kita mendapatkan rasa keadilan di masyarakat ini, dan ada kejelasan terkait dengan isu-isu yang berkembang, apalagi dalam konteks kasus Bank Jawa Tengah ini sudah cukup ramai dibicarakan oleh publik setelah dilaporkan oleh IPW. Nah, ini harus segera ditindaklanjuti. Nah, persoalan bahwa memang ini ada dugaan hubungannya dengan kontestasi pilpres dan lain sebagainya, saya rasa itu hal yang berbeda, hal yang lain. Bahwa memang ada kasus yang dilaporkan, yaitu yang harus menjadi fokus KPK, benar atau tidak, bersalah atau tidak, yang disertai tentu dengan bukti-bukti. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan saya atas nama Rampai Nusantara, Mardiansa, Ketua Umum, itu akan mendukung penuh setiap langkah-langkah KPK atau penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, dalam pengusutan kasus-kasus hukum yang melibatkan elit politik, termasuk para calon presiden dan calon wakil presiden ini. Salam Nusantara, salam hormat selalu dari saya. Oke guys, yang namanya kasus korupsi memang harus kita lawan, harus kita berantas, karena itu adalah tindakan yang benar-benar telah merugikan masyarakat Indonesia. Dan apalagi kita ketahui saat ini masyarakat Indonesia sedang menjerit karena harga-harga kebutuhan pokok sembako ini terus melonjak naik. Tetapi kenapa para pejabat, para penguasa, para elit politik di bangsa ini terus melakukan perampokan terhadap uang rakyat ini? Saya secara pribadi sangat mendukung langkah KPK untuk membongkar kasus ini. Karena terus terang, saya paling tidak suka ketika melihat ada pejabat publik yang melakukan korupsi. Saya mendukung jika perampasan aset kepada orang-orang yang korupsi itu harus dilakukan. Bila perlu langsung dieksekusi mati saja. Karena itu adalah hama, adalah bangke yang benar-benar luar brengseknya. Dan saya berharap juga kasus dugaan gratifikasi, jika benar yang dilakukan atau yang dilaporkan oleh Bapak Sugeng Teguh Santoso ini, mohon segera ditindaklanjuti, segera diproses. Kita sebagai rakyat, kita butuh keadilan, kita butuh kejujuran. Jangan keadilan
hanya kepada mereka-mereka yang punya kuasa. Dan kepada pihak penegak hukum pun, tolong kawal kasus ini, proses sampai selesai. Jangan sampai hanya kepada orang-orang yang nampaknya bermusuhan dengan pemerintah, mulai itu diusut tuntas. Tetapi ketika mereka-mereka yang saat ini sedang berkuasa, yang sedang duduk santai, yang tergabung dalam koalisi tertentu, padahal ada banyak sekali indikasi di dalamnya, dari ketua umum partainya dan lain sebagainya yang terindikasi juga ada korupsi besar-besaran, KPK diam-diam baik. Dan saya berharap bahwa KPK itu jangan pilih kasih. Jangan melakukan sesuatu tunggu instruksi, tunggu perintah. Kalau memang KPK mau tegakkan keadilan, tegakkan kejujuran, berantas korupsi di bangsa ini, silakan lakukan itu. Rakyat pasti akan mendukungmu, rakyat pasti akan bersamamu. Jangan melakukan sesuatu hanya atas perintah dari orang-orang ataupun dari kelompok-kelompok tertentu. Itu namanya pilih kasih dan munafik. Begitulah kira-kira. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan juga cuplikan video ini sekaligus saya menjawab ada komentar dari netizen di channel YouTube saya yang meminta saya untuk berbicara terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dari Bapak Haji Ganjar Pranowo ini. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.